Halo, selamat pagi. Oke, kita akan lanjut materi berikutnya, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Kalau minggu lalu kita membahas tentang memahami alur proses multimedia. Untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan menerapkan prosedur pengoperasian video. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di materi ini sebenarnya kita harus praktek ya, menggunakan kamera, tentunya di laboratorium multimedia kita akan praktek penggunaan video, kamera video maksud saya. Nah, nanti suatu saat akan kita jadwalkan untuk kalian datang ke lab gitu, nanti kita buatkan jadwal saja kapan kita bisa menggunakan atau mempraktekkan pengoperasian kamera video. Tentunya menunggu jadwal dari sekolahan, dari kurikulum, karena di masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin kita mendatangkan kalian semua ke sini berbarengan. Nanti kita atur aja biar bisa praktek ya. Tapi sementara kita akan belajar secara teori dulu. Bisa kalian lihat nanti di presentasi saya ini. Oke, lanjut masuk ke materi pertama. Ini dia ya, gak kelihatan ya saya. Bentar, wait, semoga kelihatan. Set. Nah. Oke, ini materi kita pertama. Ya, di sini kalau kita akan menggunakan kamera video, tentunya kita harus mengenali bagian-bagian dari kamera tersebut. Ada 4 bagian di kamera video itu. Yang pertama lensa, jelas. Kemudian mikrofon, sensor, dan perekam gambar. Inilah 4 komponen atau 4 bagian inti dari kamera video. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penjelasan diagram kamera. Dari awal, bagian depan itu adalah lensa. Lensa akan menerima cahaya, jadi menangkap cahaya dalam bentuk warna RGB atau red, green, blue. Kemudian diteruskan di sensornya. Nah, nanti akan diproses dan menjadi sebuah sinyal gelombang elektronik, elektromagnetik ya. Kemudian akan menjadi gambar, kan disimpan di memori. Ini. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, inilah bagian dari kamera, lensa kamera. Lensa kamera pro, ini kamera profesional ya. Nanti kita akan belajar menggunakan kamera profesional. Itu lensanya ada 3 ring. Nah, ini ring fokus, ada ring zoom, ada ring iris. Ini nanti kita jelaskan satu persatu
untuk kegunaannya. Oke, pertama fokus. Fokus ini gunanya adalah untuk mempertajam gambar apabila objeknya tidak jelas, ngeblur gitu istilahnya. Kita ngesot manusia atau wajah seseorang ditangkap di lensa ini tidak terang, berarti lensanya kurang fokus, istilahnya begitu. Jadi kita harus putar sampai menghasilkan gambar yang tajam. Lanjut, kemudian ring zoom. Nah, ini zoom, kalau kalian nanti belajar pengambilan gambar itu ada istilah zoom in, zoom out. Itu tujuannya untuk zoom in untuk mendekatkan ke objek, kalau zoom out menjauhkan, jadi mendekatkan dan menjauhkan objek. Oke, lanjut ke ring iris yang paling pojok kanan. Ring iris ini fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk. Misal kita syuting di lapangan gitu yang terang di siang hari, itu kamera lensa itu membutuhkan cahaya yang sedikit karena kan terang, jadi irisnya diperkecil, nanti ada diputar ke arah kanan, diperkecil. Kemudian kalau kita di tempat gelap, irisnya harus besar, angkanya angka kecil, malahan justru kebalikan. Jadi kalau membesarkan iris itu justru angkanya kecil, kalau mengurangi cahaya masuk itu justru angkanya besar. Nah, nanti kalau kita praktek di kamera yang sesungguhnya kalian akan paham. Untuk sementara penjelasan teorinya seperti itu dulu. Kalau belum paham nanti kita praktekkan. Oke, itu ya. Jadi di lensa ini ada 3 bagian utama, yaitu fokus, zoom, iris. Ini ada ukurannya semua. Jadi kalian nanti bisa membuat patokan kalau ingin gambar jelas dan detail, tidak ngeblur, itu nanti dihafalkan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum mengoperasikan kamera, kalian tentunya harus mempersiapkan dulu kamera sebelum dipakai. Apa saja yang disiapkan, yaitu pertama tentunya baterai atau sumber daya. Apabila kalian membawa kamera tapi baterainya ketinggalan, nah itu sama saja kameranya nggak bisa difungsikan. Oleh karena itu persiapan yang harus kalian siapkan ya ini, baterai sebagai sumber daya, kemudian kaset untuk media rekam, atau kalau istilahnya di zaman now gitu sekarang bukan kaset ya, menggunakan memori. Ada yang mini SD, ada SDHC, SDXC, banyak sekali macamnya. Kalau di sekolahan kita menggunakan kamera memori SD card. Nah, itu. Kemudian apa lagi yang disiapkan, yaitu mengatur white balance atau WB. Nah, black balance itu kita siapkan. Kita nanti akan belajar secara praktek mengatur white balance. White balance itu apa? Keseimbangan warna putih. Jadi kalau kita shooting outdoor, di luar, indoor, di dalam ruangan, itu WB-nya berbeda. Jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti gambarnya akan kelihatan aneh. Bisa gambarnya kekuning-kuningan atau kebiru-biruan gitu karena salah mengatur WB, white balance. Lanjut, berikutnya kita juga harus memahami fungsi-fungsi yang ada di kamera, fasilitas-fasilitasnya. Karena setiap kamera beda merek, beda fasilitas, beda harga, beda fasilitas. Oleh karena itu kita harus memahami. Nanti kalau kita praktek di kamera sekolahan, kalian harus pahami betul
fasilitas apa saja yang ada di kamera. Oke, itu tadi adalah tahap persiapan, kemudian tahap proses pengambilan gambar. Itu ada 4. Pertama, mengkomposisi objek, mengatur iris tadi yang di lensa ya. Ini ya, ini diatur irisnya, diatur fokusnya, dan record. Jangan lupa record. Jadi kalau sudah oke, komposisinya oke, irisnya sudah diatur, fokusnya sudah oke, jangan lupa pencet tombol record. Nanti ada tandanya, lampu merah menyala di kamera, biasanya seperti itu. Di semua kamera sama. Untuk komposisi objek nanti akan kita pelajari di kompetensi sendiri ya. Nanti kalian akan belajar detail gimana komposisi objek yang bagus. Untuk sementara ini tidak saya lanjutkan dulu penjelasan tentang komposisi objek karena itu panjang. Karena ini beda sub kompetensi, karena kita masih di sub kompetensi menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah alat bantu kamera. Alat bantu kamera ini banyak sekali sebenarnya, tapi ini akan saya tampilkan saja yang penting-penting, yang biasanya dipakai oleh videographer. Contohnya adalah tripod, kemudian track. Track itu seperti apa, nanti ada gambarnya di belakang. Dolly track istilahnya. Ada chips sekolah kita pula ada satu itu, chips di lab ya. Ada crane dan stabilizer. Nah, inilah beberapa alat bantu kamera yang populer digunakan oleh para videographer. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini juga masih alat bantu kamera, yaitu mikrofon. Ada mikrofon biasa, ini sampingnya ada clip on. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita mengadakan syuting wawancara dengan narasumber beberapa, kita berarti butuh clip on sesuai dengan jumlah narasumber. Untuk audio ini, mengapa kita menggunakan mikrofon tambahan seperti ini? Yang jelas biar sumber suara itu bisa detail. Karena kalau kita menggunakan mikrofon asli dari kamera itu kurang bagus. Nanti kalian bisa bedakan, kita praktek. Yang satu menggunakan mikrofon aslinya kamera, yang satu menggunakan alat bantu mikrofon eksternal seperti ini. Pasti akan ada bedanya. Lebih maksimal kalau menggunakan mikrofon eksternal seperti ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar ilustrasi seorang videographer sedang mempersiapkan syuting di Borobudur ya. Ini sebelumnya disiapkan semua, tripod, kamera, mikrofon, itu yang sebelah kiri itu sedang mempersiapkan mikrofon boom. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat film biar suaranya, dialognya detail sekali. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh lagi. Kita punya ini alat mic boom seperti ini untuk membuat film. Jadi kalau kita membuat film menggunakan teknik seperti ini, kualitas audionya akan bagus, jadi enak didengar. Audio audionya akan fokus di dialog yang sedang di-shot.
Jadi tidak ada ambient sound yang mengganggu. Ambient sound itu suara selain objek yang di shot. Misal kita syuting dua anak sedang dialog, kebetulan belakangnya ternyata ada orang sedang berbicara, berbisik-bisik, itu akan masuk kalau kita menggunakan mic kamera ya. Makanya kita harus menggunakan mikrofon boom yang istilah di teknisnya itu omnidirection, jadi hanya menangkap di arah direct di artis itu ya yang sedang bicara. Oke, lanjut berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh gambar kamera profesional. Ciri-ciri kamera video profesional itu ada 3 ring utama ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada fokus, ada iris, kemudian ada zoom. Itu syarat kamera profesional. Jadi kalau kalian menemukan di luar sana ada kamera video hanya ringnya 1 gitu, yang diputar-putar 1, itu berarti belum profesional ya. Oke, untuk di slide ini dijelaskan bahwa ketika sebuah kamera digunakan itu fungsinya pertama adalah untuk merekam atau record. Merekam tentunya merekam gambar ya, merekam gambar dan suara, audio, video. Nah, kemudian nanti setelah direkam selesai bisa diputar kembali atau istilahnya playback. Jadi kita bisa mendengar sinyal audio dan video secara bersamaan. Nah, media rekamnya apa? Itu ada tape, zaman dulu itu tape, ada kaset mini DV. Nah, kalau sekarang itu menggunakan memori SD card. Oke, itu adalah fungsi dari sebuah kamera video, yaitu merekam, merecord informasi gambar dan suara, kemudian diputar kembali. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang dimaksud ketika kita persiapan menggunakan kamera, kita harus mengatur white balance, WB. Pengaturan standar warna putih sehingga keseluruhan warna yang ditangkap kamera menjadi normal. Nah, kalian lihat ini ada orang sedang syuting seseorang gitu di ruangan yang sama di bawah itu. Nah, apa yang terjadi di gambar pertama yang paling kiri itu white balloonnya bisa dikatakan ngaco karena dia kekuning-kuningan. Itu yang namanya yellowish ya, ini ada keterangannya. Itu white balance-nya tidak sesuai kenormalan. Terus yang di tengah itu bluish, itu juga tidak benar, white balance-nya salah, pemilihan white balance-nya salah. Nah, nanti untuk memilih ini ada di fasilitas kamera, WB namanya. Jadi nanti kalian harus benar mengatur ini. Nah, yang paling benar ada yang paling kanan yaitu normal. Inilah gambar yang sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan. Jadi tidak kekuning-kuningan, tidak kebiru-biruan. Inilah penjelasan sederhana tentang white balance. Pengaturannya ada di kamera ya. Pengaturannya ada di kamera. Jadi kalau salah ya berarti kalian akan mendapatkan gambar yang kurang maksimal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah alat bantu kamera yang sering digunakan videographer, yaitu
tripod. Jadi tripod ini sering kita temui apabila ada produksi sebuah video agar gambarnya tenang, tidak goyang gitu, kita membutuhkan alat bantu yang bernama tripod ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini yang dinamakan Jeep, portal Jeep. Ada yang nyebut Jimmy Jeep, ada yang menyebut crane. Nah, itu sama saja. Sekolah kita alhamdulillah punya ini. Jadi kalau nanti kalian praktek bisa kita gunakan untuk memperindah gambar video kita. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dinamakan stabilizer atau istilah di videographer adalah steadicam. Ini untuk membuat gambar lebih halus. Jadi dengan pengambilan berjalan gitu, kameramennya berjalan tapi gambarnya nggak goyang. Nah, ini karena mereka menggunakan alat bantu stabilizer. Kebetulan sekolah kita juga punya, jadi bisa kita gunakan untuk praktek. Ini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dinamakan track, dolly track. Nah, ini kalau kalian melihat film, gambarnya halus, bisa mengikuti objeknya, artisnya berjalan gitu, kok kameranya bisa enak ditonton gitu, karena mereka menggunakan kamera tracks. Kamera tracks begini, ada yang menyebut dolly tracks. Ini nanti kita akan belajar efek-efek kamera tracks seperti ini, karena ini namanya gerakan dinamis. Jadi ada nanti yang kita belajar di komposisi video ya, kita akan belajar teknik ini menggunakan kamera tracks. Ada yang istilahnya dolly in, dolly out. Nah, di situ nanti kita akan menemukan atau mempraktekkan bagaimana sebuah pengambilan gambar secara dinamis. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya, tadi pasti akan bertanya, Pak, tadi ada yang istilah jeeps, kemudian ada crane. Nah, kalau crane ini lebih besar. Ini biasanya untuk membuat film yang kelasnya Universal Studio, kemudian MGM Studio gitu. Karena ini kamera yang digunakan adalah kamera standar bioskop, jadi lebih besar. Kalau ini dipasang di Jeeps tadi nggak kuat, karena Jeeps hanya untuk kamera biasa yang kecil-kecil itu. Bedanya di situ. Oke, lanjut. Nah, kalau ini adalah stabilizer yang manual, jadi dari segi harga lebih murah. Tapi sebenarnya ini bisa, kalau orang kameramennya pro itu bisa mendapatkan gambar yang tenang atau stabilizer, distabilkan. Nah, kalau ini seperti ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Ini saya dapatkan dulu, browsing gitu kok bagus. Ini saya tambahkan saja untuk kalian cara cepat gitu. Ini tentang teknik video kamera, dijelaskan dari bahasa Inggris. Contohnya ini basic elemen dan basic kamera. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini jelas
dijelaskan beberapa sampel kamera dari mulai handycam sampai dengan beberapa kamera profesional. Nah, ini handycam yang di atas itu handycam, kemudian ada kamera semi profesional, yang di bawah sendiri itu kamera profesional. Bedanya tadi ya, ringnya ada 3. Nah, seperti itu bisa dilihat dulu. Handycam itu kamera yang serba otomatis, tinggal on, kamu ambil gambar, bisa hasilnya nanti bisa maksimal. Tetapi kalau videografer senior atau amatir tidak mau menggunakan ini, amatir yang non amatir. Jadi yang sudah profesional nggak mau menggunakan handycam karena terlalu nggak bagus ya hasilnya kalau semua otomatis. Lanjut. Nah, basic kamera sebenarnya ini kalau dari slide ini dijelaskan bahwa ketika kita memilih kamera itu harus disesuaikan dengan fungsinya. Basic camera function. Ini maksudnya adalah kalau kita membeli kamera, kita sesuaikan dengan tujuannya. Kita mau gunakan untuk apa? Misal untuk hanya kepentingan keluarga gitu, kita gunakan saja yang handycam. Tapi kalau untuk membuat film, membuat video profile gitu ya, mendingan yang profesional. Jadi sebelum kita membeli kamera, itu harus sesuaikan dengan fungsinya, size, cost, quality, dan nanti tujuan hasil videonya untuk apa. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di versi yang bahasa Indonesia adalah kamera itu seperti ini, ada lensa, ada bodinya itu, bodi kamera sama viewfinder. Kalau di sini viewfinder itu untuk melihat hasilnya, ada 2 macam, LCD sama yang diintip, itu viewfinder namanya. Ini ya seperti gambar. Nah, ini lensa sama saja, ini sebenarnya penjelasan tentang lensa sudah saya translate ke bahasa Indonesia tadi. Ini zoom, ada zoom, kemudian zoom range, ini zoom in, zoom out. Kalau nanti kita di komposisi video kan belajar lebih detail. Terus kemudian kamera ini ada red, green, blue tadi yang sensor sudah saya jelaskan di awal. Ini viewfinder untuk melihat hasil video yang kita shot. Nah, ini namanya viewfinder. Nah, ini untuk kamera care itu perawatan kamera. Di sini ada larangan, contohnya jangan letakkan kamera di bawah terik sinar matahari ini, hot sun, atau di dalam mobil, nanti cepat merusak kamera karena panas di dalam mobil itu. Kemudian jangan arahkan lensa kamera ke matahari langsung, nah itu nanti akan merusak lensa. Kalau pengen ngesut matahari terbit gitu, biasanya profesional itu menambahkan filter UV agar lensanya tidak rusak. Kalau kelamaan gitu kita shooting direct sun, nah itu akan merusak. Nah, di sini ada kalimat melt the electronic. Nah, melt itu apa? Melelehkan elektroniknya karena panas. Use large umbrella when shooting in the extreme atau cold. Ini maksudnya kalau kita sedang syuting di luar itu sebaiknya kita menggunakan payung, karena ini kalau tiba-tiba hujan, ini lihat tiba-tiba hujan atau keadaan angin besar, dingin yang sangat ekstrim. Lanjut.
Jangan pernah tinggalkan kamera hanya di tripod tanpa didampingi oleh kameramen ya, nanti siapa tahu kesenggol, jatuh, anem-aneman. Nah, itu perawatan kamera. Kemudian jangan pernah meletakkan kamera dengan posisi turun. Ketika kita ini di tripod ya, kadang kan kalau kita ngunci naik turun kameranya terlalu lemah gitu, nanti tiba-tiba kameranya bisa menghadap ke bawah atau ke atas. Itu hati-hati, nanti bisa merusak macam-macam. Ini tidak hanya mikrofon aja yang rusak, tapi juga viewfindernya juga bisa rusak. Ini rata-rata perawatan kamera adalah intinya jangan kena debu, terus kemudian jangan di tempat yang terlalu lembab, karena nanti kamera utamanya lensa bisa jamur. Ini banyak sekali, ini hanya perawatan kamera. Nanti kita bahas di di kompetensi yang selanjutnya. Nanti ada sendiri tentang perawatan kamera. Ini hanya sepintas dulu aja. Ini termasuk baterai ya, baterai dan memori itu hati-hati, harus disimpan, jangan di tempat yang panas atau dingin. Jadi suhu ruangan saja, cari tempat yang suhu ruangan sekitar berapa derajat ya, 30 sampai 35 lah. Lanjut. Oke, itu sebenarnya kalau kita untuk perawatan kamera yang benar itu jauhkan, intinya adalah kamera jauhkan dari panas dan keadaan dingin. Itu penjelasan mengenai subkompetensi 3.2, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Ya, nanti sesuai janji saya, kalau nanti sudah ada kelonggaran, kalian bisa hadir di sekolahan, kita langsung akan praktekkan dalam menggunakan kamera video. Kita akan praktek, kita akan bikin project seperti kakak kelas kalian. Kalian bisa lihat di YouTube channel ini beberapa contoh buatan kakak kelas kalian ya. Ada banyak. Mana coba saya tunjukkan. Nah, contohnya ini. Bentar, saya siapkan dulu. Nah, ini ya. Kalau kalian ketik channelnya SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, nanti kalian akan melihat hasil shot kakak kelas kalian. Nah, ini contohnya banyak sekali ini. Contohnya ini kita latihan lip sync, bikin video klip gitu. Nah, ini contohnya. Kalian bisa nanti bisa ini waktu itu kita latihan di studio ya, kita punya studio, tapi ini kakak kelas kalian kurang bersih. Ini efek green screen, ini menggunakan efek green screen ini. Nah, nanti backgroundnya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini komposisinya medium shot. Jadi kita akan belajar komposisi di kompetensi berikutnya, subkompetensi berikutnya. Oke ya, bisa dilihat banyak sekali lah di ini. Kalian cek aja di sana, banyak, ada berapa juga shot ya. Ini
ada talkshow gitu, kakak kelas kalian sedang latihan talkshow seperti ini, multicam itu istilahnya. Nah seperti ini, nanti dikasih keterangan di bawahnya seperti itu. Ini backgroundnya juga bisa diganti-ganti karena kita menggunakan teknik green screen. Oke. Saya kira itu dulu dari saya untuk pertemuan kali ini dalam bahasan menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nanti jika ada pertanyaan dari kalian dan merasa kurang jelas bisa langsung sampaikan di WA Groups atau di komen channel YouTube ini, di bawahnya nanti saya baca, saya jawab langsung ya. Jangan lupa absennya, nama, kelas, nomor absen. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.